tapi setelahnya adalah dengan bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu berselisih tentang segala sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kembali kepada Allah kita sudah tidak bertemu Allah, tidak bisa ketemu Allah kecuali nanti di surga. Kembali kepada Rasul kita sudah tidak ketemu Nabi SAW karena beliau sudah wafat. Maka kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran, dan kembali kepada Rasul adalah kembali kepada hadis atau sunnah. Dan sebagaimana yang saya sampaikan pada pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu, kalau sampai nanti Idul Adha kita membahas tentang kurban, sehingga harapannya dari pembahasan yang ada panjenengan bisa raf'ul khilaf, mengangkat perselisihan di antara kita agar kemudian bisa dipahami bersama, sehingga kurban itu yang merupakan amal jama'i, amal ibadah bareng-bareng, itu bisa disengkuyung sesarengan kanthi guyung hukum. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan kalau mau membawakan fikih kurban menggunakan Bulughul Maram. Kita pengen kula betake, tapi pas kula gatek-gateke enten piyai bimbingan mriku niki mboten ketingal. Kula ten mriku nggih isi pengkhosan ngangge Bulughul Maram. Lajenge beliau mboten kecile, kula ganti kitab Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' wal Marjan niki isinya adalah kitab hadis yang isinya adalah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi hadisnya statusnya adalah muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, nanti kalau ada pertanyaan Mang Acung wonten mawon nggih. Atau mau ada pertanyaan? Pak Adimin. Yang pertama tentang waktu penyembelihan. Hadis dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, kitab kurban nomor 1280. Hadis Jundub, dari hadis seorang sahabat bernama Jundub, pola berkata bahasanya sholat Nabi SAW, Nabi SAW sholat yauman nahar, pada hari kurban. Nahar itu menyembelih, nahar itu tenggorokan. Nah, jadi dipotong naharnya, dipotong tenggorokannya. Nah, yaumun nahar maksudnya hari menyembelih kurban. Nah, summa khotobah, sholat kemudian khutbah. Sehingga sunnahnya kayak jenengan sholat terus mirengke khutbah. Nah, khutbah bareng kan udah mungkin dong, mesti khotib petok sing khutbah dong. Aku yo pengen melu sunnah tak yo khutbah kan gue termungkin emang punen khotib ya. Nah, setelah niku summa dzabaha, kemudian beliau menyembelih kurbannya. Sehingga sunnahnya panjenengan yang kurban niku sunahe beleh dewi. Nah, sunnahnya menyembelih sendiri. Lah nek rawani boleh diwakilkan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, man dzabaha qabla ayyusalliya falyadbah ukhra makanaha. Siapa yang belum selesai sholat id ini, berarti nggih sak khutbah nggih kok wis beleh kurban, maka ndang diganti sing wis dibeleh kuwi mau. Ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih. Satu, beleh kurban niku setelah sholat id. Jadi walaupun misalkan mriki sapi pira Mas 150 Mas sapi mboten. Artinya nek nganti akeh banget kewalahan, ndak boleh panitiane nggak rumus dhewe dicicil. Ndak boleh nggih di sini, nggak boleh. Nah, mungkin solusine pripun? Solusine nggih golek jagal. Nah, jagalnya syukur-syukur yang sholat muslim mboten. Nah, nek jagale mboten sholat, mboten muslim, niku ampun kan belek, kan beda mawon. Nah, mboten nggih. Nah, kenapa? Karena Nabi memerintahkan nek nganti dibeleh sadurunge sholat id kon ngijoli. Nah, sehingga panjenengan Bapak panitia panitia niku ganjarane kuatah. Terus biasanya sapi pinten Pak Di? Sekawan sama 4. Jenengan buding nopo? Jenengan buding nopo? Kok sekawan terus buding
Kawan. Terus sapi mendo belum tahu. 12. Nggih. Jadi sohibul kurban niku nek beleh wedhus siji nggih pahalane setunggal. Nek nyembelih sapi 1/7 nggih pahalane 1/7. Lah panitia niku pahalane sejumlah sapi yang disembelih dan sejumlah kambing yang disembelih. Oh, jadi nek beleh sekawan plus 12 nggih pahalane niku sak ngoten kae. Apakah panitiane kurban atau enggak, pokoknya pahalane niku. Nah, tapi ya tapine niki wau Nabi memerintahkan kepada yang punya kambing nek nganti mbok beleh sadurunge kurban ijolono. Nah, sehingga panitia punya tanggung jawab mungkin nek sadurunge salat Id rampung kok enten wedhus sing mati ya ngijoli. Nah, makanya niki akate kudu digenahke ten sohibul kurban. Pak nitip kurban beleh mriki nggih. Ning jenengan sing ngawasi piyambak. Lah ngoten perlu di-clearkan. Oke Om? Paham? Nah, iya harus paham. Nek enggak paham kon ngijoli tenan. Karena enten TV niku enten sapi melayu gitu, nyemplung sumur, nyemplung kali, tabrak motor. Nah, maka niku sebenarnya yang tanggung jawab sohibul kurban kon ngijoli. Nah, sohibul kurban sudah melimpahkan ke panitia. Makanya panitia kalau dalam bisnis niku nek pengen entuk untung gede kudu siap nanggung resiko gede. Ngaten ta Pak Adimin. Pokoknya nek pengen entuk untung gede ya kudu wani rugi gede gitu. Itu bisnis sudah biasa gitu. Ning kebanyakan kita pengennya sing ra enek resiko ning diteweh gitu. Terus akhirnya rumusnya nguyul lah niku dosa nek niku. Nggih. Maka dalam Islam juga sama nih, pahala besar, maka di situ ada potensi resiko besar. Makanya seorang panitia harus mengklirkan akadnya. Nitip sapi Pak, kurban nggih siap ning mangawasi piyambak. Nah, itu harus disampaikan. Nggih. Karena Nabi memerintahkan untuk mengganti. Nah, mengganti. Nah, kemudian faman lam yadbah yang belum menyembelih, artinya salat Id sudah selesai kok belum disembelih, falyadbah, maka sembelihlah. Nah, memang waktunya di situ. Falyadbah bismillah dengan menyebut nama Allah. Sehingga fikihnya ketika nyembelih korban minimal mengucap bismillah, minimal itu. Di atasnya bismillahi Allahu akbar. Di atasnya bismillahi Allahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti. Ya Allah, dengan menyebut nama Engkaulah Rabb yang maha besar, Allah yang maha besar. Kami minta ini kurban atas nama Bapak Fulan, tolong diterima dan juga keluarganya. Kamila sunnah dalam kurban niku minimal 1 atas nama kepala keluarga dan anggota keluarganya minimal. Nah, artinya nek jenengan memang longgar semua pengen disembelih ke satu-satu mboten napa-napa. Nek diurutke mboten usah. Artinya sakniki kakunge mungkin tahun ngaji garwane sing setri mboten usah. Jadi atas nama kepala keluarga saja dan anggota keluarganya. Maka nanti tadi yang sudah saya singgung nek panjenengan nyangge jagal, pastikan jagalnya muslim satu. Yang kedua, jagalnya menyembelihnya dengan mengucapkan nama Allah. Nek bola-bali sarser dibeleh kok ora ngomong bismillah niku mangtekoi, Mas. Tak gadek-gadeke kowe kok ora ngucap bismillah iki kepriye gitu. Nek jagale bilang kesuwen Pak, nah niku berarti yang sudah disembelih itu tidak boleh dimakan, jadi bangkai. Nah sehingga harapannya jagale niku jawabane ngapunten kula kesupen. Nek kesupen maka halal. Ning yen bar kesupen dilelekke ya berarti lanjutannya harus pakai bismillah. Ngoten nggih. Jadi harus ada yang mengingatkan. Jangan sampai nanti sakser-sakser boten ngucap bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya 1281 dari Al-Bara' bin Azib. Beliau mengatakan, "Doha khalun li, pamanku yang bernama yuqalu lahu Abu Burdah, yang bernama Abu Burdah berkorban qabla shalah." Jadi sebelum salat itu sudah dipotong. Wa qala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Syatuka syatul lahmin." Korbanmu kuwi ora sida bernilai ibadah kurban tapi yo mung daging tok sing mbok beleh. Nah, maka
Waqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, maka dia berkata kepada Nabi SAW, inna indi da jinatun jadaatan. Ya Rasul, aku punya kambing betina tur masih muda. Minal ma'zi, dari kambing apa istilahnya? Kambing ternak. Gimana? Jadi kalau panjenengan masih ingat kemarin seperti saya singgung, syarat kurban itu adalah musinah istilahnya. Musinah niku nek orang Jawa niku nyebutnya poel. Poel niku gigi susunya tanggal diganti gigi dewasa. Niku nek kambing 1 tahun masuk tahun kedua, nek sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, nek unta 4 tahun masuk tahun kelima. Dan niki poelnya itu gigi seri bagian depan 2. Jadi sekali copot 2. Nah, maka niki nek jenengan boten hati-hati, kadang ditawani sapi gede tapi tesih bocil, itu ndak boleh buat kurban. Nah, makanya kemarin saya lihat ada itu sapi satunya simental gede banget, satunya sapi apa namanya metal. Nah, ada limosin sama metal, simental itu. Simentalnya rodok cilik tapi umurnya 2,7 tahun. Sing limosinnya gede banget 1,7 tahun, 1 tahun 7 bulan. Nah, maka yang gede ini walaupun gede tidak boleh buat kurban, karena syaratnya harus poel. Maka yang boleh yang metal ini. Makanya jenengan yang diamanai untuk beli niku harus paham. Nek nggak paham harus ngejak orang yang paham. Kalau lagi ngerencana kurban niki saya adalah kok ya ora gagasan ke tahun-tahun yang lalu ya. Saya mau nyari niku lho, rahang bawah niku lho. Nah, mungkin nek kula pun gadah kula gowo, kula dudohke iki lho bedane poel kalih mboten. Nembe rencana mugi-mugi mungkin sing maringi gitu. Kan kedah kathah niku nek sampel kan kedah kathah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Abu Burdah menyembelih kambingnya yang sudah poel, tapi sebelum sholat Nabi mengatakan kuwi mau sembelihan biasa, kuwi mau entuk daging tok ora entuk ganjaran kowe gitu. Maka Abu Burdah mengatakan kula gadah niki sapi tesih enom namanya jadah, wedok sisan pripun angsal mboten. Artinya niki kambing betina boleh gitu. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idbahha belehen walan tuslih li ghairika. Ning orang setelahmu ndak boleh. Ini menjadi dalil bahwasanya nek mau menyembelih kurban harus berumur, ndak boleh sembarangan. Makanya nek jenengan teko bakul, rata-rata bakul ngomong iki wis umur. Soalnya bakul sing penting payu, ngoten. Nah, jenengan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah pengen supaya kurbannya ini diterima, maka pastikan usianya masuk. Jadi ampun mau mergo boleh sing murah wae Pak, akhirnya bakulnya nawari sing pincang, enggak boleh. Boleh sing murah wae Pak, akhirnya bakulnya mungkin nawari yang buta, enggak boleh ya. Makanya nek bakul niku bakul muslim yang benar. Ini nek demikian kan bakul kambing, bakul sapi. Kula nasihati nggih, bertakwalah kepada Allah karena niat jenengan itu menjual binatang kurban untuk kurban. Maka pastikan yang jenengan bawa dalam perdagangan jenengan itu yang memenuhi umur. Jangan pakai rumus yang penting payu, yang penting kok ditokeh buatan ansal. Peternak kambing itu pernah ngomong sama saya, kalau Idul Adha gini omsetnya meningkat 80 sampai 120%. Jadi memang duitnya perputarannya banyak, tapi gini kok lho. Ketika sama-sama duit ngedol kambing, hukum asalnya kan halal, tapi ketika jenengan nyata tahu itu kambing muda nih jenengan jual kepada seorang muslim yang dia nggak tahu, yang penting ben payu, ya nggak barokah ini hartanya. Makanya saya menasihati ya, kalau misal ada pedagang kambing di sini atau mobil khusus panitia kurban, pastikan dengan membeli itu yang sesuai dengan kriterianya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Wa man dhabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsi." Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hakikatnya dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Tapi yang menyembelih setelah sholat itu orang yang sudah menyempurnakan kurbannya dan dia sudah menjalankan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat yang lain, riwayat Anas bin Malik, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla shalah fal yu'id
siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat id selesai, berarti ya sakut baik, fal yu'id, harap diulangi. Faqama rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri, faqala, kemudian berkata, hada yaumun yustaha fihi lahm. Ya Rasul, ini hari di mana manusia itu pengen banget makan daging, ngeles dia pengen supaya Nabi itu memaklumi, memaafkan itu. Niki hari ini tuh orang pengen makan daging. Wa dzakara min jiranihi, dan dia menyebutkan tetangga saya ini susah pengen makan daging. Sudah lama nggak makan daging, makanya tak sembelih dulu gitu. Faka'anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam saddaqahu. Nabi pun mendengarkan argumennya, seolah-olah Nabi membenarkan ucapannya. Faqala, kemudian dia berkata, laki-laki itu, jadi senajan salah disalahkan oleh Nabi dan diminta untuk mengulangi, laki-laki ini ngeles juga, tapi dibalik ngelesnya dia pengen memperbaiki keadaan. Beliau mengatakan, wa indi jada'atun, saya punya kambing muda jad'ah 1 tahun kurang. Ahabbu ilayya min syataini lahmin, yang mana kambing ini memang tak eman-eman karena bentuknya lebih baik daripada yang tadi disembelih. Tapi boleh enggak nih karena muda? Farakhasallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian memberikan keringanan. Fala adri abalaghatir rukhsatu man siwahu. Kata Anas bin Malik, aku enggak tahu apakah keringanan ini boleh berlaku buat yang lain apa enggak, amlak. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hukum asalnya kurban itu usianya harus masuk, harus. Tapi kalau kemudian sudah nyari kemana-mana tidak ketemu, bukan randidit, nggak ketemu. Kan ada orang sing pengen kurban tapi duitnya mepet, akhirnya beli cempe atau beli medet gitu kan. Nah ini tidak boleh. Mendingan beli sapi yang sudah berumur tapi kecil, sapi kacang atau sapi Bali atau sapi NTB atau sapi Madura, itu kan kecil-kecil tuh, tapi tua-tua. Nah maka itu lebih baik. Nah kembali ke sini, kalau kemudian tidak ketemu, nah itu boleh ngambil yang lebih muda. Jadi misalkan pasar udah habis, mana-mana habis, tiba-tiba ada satu bapak-bapak yang punya, saya punya kambing tapi usahanya baru 8 bulan, nggak apa-apa. Atau saya punya sapi tapi usahanya baru 1 tahun 8 bulan, nggak apa-apa. Dengan catatan memang nggak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lain, ning garing nopo iurane mepet, kan pengennya beli sing gede, umur murah ngoten to. Nah, niki kan mesti ra enek murah niki. Gede umur enten. Nah, lalah duitnya ra nyandak. Maka dengan duit yang enggak nyandak ini pastikan umur dulu. Umur dulu. Makanya sapi yang berumur ini yang mana nih? Nah, dijejer nih. Nah dari sapi yang umur itu jejer apa apa boleh, tinggal duitku semene, sing rego semene sing dia niki ya itu ambil. Jadi jangan gede sih, nek gede sih mungkin ditoknya gede-gede, jangan lagi teko rego ternyata ada, jangan beli niku padahal jek enom. Nah, hati-hati. Khususnya tipe simental, limosin, PO, Brahman. Nah ini sapi-sapi yang badannya gede tapi umurnya muda-muda. Nah, gak nyampe 2 tahun rata-rata udah disembelih karena gede. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kambing muda boleh disembelih jika tidak ada yang lain. Tadi udah, tapi ini saya bacakan hadisnya lagi. 1283 dikatakan hadisun Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqtahu qanaman. Bahasanya Nabi SAW memberinya kambing. Yaqsimuha ala sahabatihi, untuk dibagikan kepada para sahabat. Fabaqiya atudun, maka tersisa 1 ekor jantan yang muda. Fadzakarahu lin Nabi SAW, maka disebutkan kepada Nabi SAW. Nah, faqala, kemudian beliau bersabda, dohi antabi, sembelihlah itu sebagai kurban untukmu. Nah, jadi di sini kisahnya Nabi punya kambing banyak, gitu. Dari kambing banyak itu Nabi nggak disembelih dulu baru dibagi, tapi Nabi membagikan hidup. Nyoh. Nah sing dikengken niku namine Uqbah bin Amir. Begitu sak kambingnya udah dibagi semua, sisa 1. Turahane niku tesih 6. Kemudian Uqbah bin Amir mengatakan, ya Rasul, kurbannya tinggal 1 kambingnya dan masih muda. Ya wis minggu kowe belen disembelih. Nah dalam kasus ini ada pelajaran menarik. Napa?
bahwasanya ngedumkan daging kurban ndak harus daging mentah. Jenengan dumke daging atau kambing hidup niku boleh. Dan ndak harus dipeceli. Jenengan nek ngertos teng Saudi musim haji ngeten iki kurbane kayak banget. Niku nek didumke ten Afrika niku karkas utuh satu-satu, nyoh mboten dikreseki gitu. Nah, sehingga niki mengke nyambung sama pertanyaan beberapa masjid, boleh nggak daging kurban dimasak di masjid dipangan bareng-bareng? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena didumke mentah boleh, disembelih dulu boleh, kemudian diberikan hidup boleh, apalagi mateng. Makanya fikih kurban itu bisa dipakai di fikih akikoh bisa dipakai di fikih kurban. Jenengan gadah putra setri setunggal, otomatis akikohe wedhus siji didumke wong sak RT ora cukup, soalnya omahe nang terengket. Jenengan teke mentah mung sejimpit engko malah dilokke tanggane. Akhirnya napa? Jenengan masak, jenengan goleke kotak gitu, jenengan tekek mriku ditambahi napa? Macem-macem, sok enek gedange barang, sok enek ndoke barang gitu kan. Nah, niku roto akhirnya. Maka dalam bentuk mateng boleh, dalam bentuk mentah boleh. Dipotong-potong cilik-cilik entuk, gede-gede entuk. Termasuk nek misal kurbane kathah yang tadi saya bilang, misal temen iki kurbane 150 sapi gitu kan. Niku didumke urip entuk. Tapi enten tapine. Orang-orang yang menerima itu sebagai binatang hidup, yo harus menyembelihnya. Dong boten. Dadi ora terus ditampa urip terus didol. Alah, iki ora sida kurban jenenge gitu. Nah, kenapa? Karena judulnya kurban, maka hari raya Idul Kurban ya harus disembelih, ngoten nggih. Jadi nek misal ten masjid jenengan takmine terbatas sudah itu tak tua-tua, iki nek dibelah ora sanggup lembeteti, wis piyaine celuk wae demi siji ya. Tapi yang nampa niku nggih harus amanah dibelah dhewe-dhewe ning omah, ngoten nggih. Jadi jangan terus dituntun goleke bakul, dikeke bakul iku wani piro, ndak boleh ngoten niku nggih. Itu harus amanah juga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Uqbah bin Amir kebagian satu terakhir dan kecil, dan Nabi mengatakan yowes pijipuan terus dohi antabi sembelihan, ngoten toh, boten dolen kan sembelihan kan ngoten. Makanya amanahnya disembelih. Nah, karena ada potensi nek dikai urip sok-sok malah didol, akhirnya sama panitia disembelih dulu lah. Niku enggak apa-apa, ngoten. Makanya yang masjid itu kurbannya kuatah Pak. Piyaine sing gaene Bu Seti niku wis ora sanggup karena dari muda sampai tua niku nggih niku andalane. Nah, kula kasih masukan, mang kados jagal memang jenengan nyeseti. Nah, niki nggih solusi. Mungkin nek misal jagale yo ora enek gitu kan. Bar dibeleh nika gitu kan. Soibul kurbane celuk, rene urusan dhewe gitu. Niku nggih solusi. Artinya semua masalah harus dicari solusinya ngoten nggih. Nah, tentu solusi terbaik nek boleh soibul kurbane nggih pun sepuh tur yo napa istilahnya boten saged niku, yang terbaik nek menurut saya tetap jenengan minta biaya dari sohibul kurban untuk nyari jagal. Nek memang yang bantu itu kurang, makanya Allah itu adil gitu. Kenapa orang nggak semua orang sugih, nggak semua orang miskin, agar yang sugih kurban, yang miskin ngewangi ngoten. Nah, niki saru banget nek sing sugih kurban, sing miskin nonton ngenteni. Sosok nggih ngeten nonton niku ngenteni tok. Apa meneh nek wis bareng malah disauri akeh kaya mau. Nah, mulai nek dikeki niku kupon niku, wis aman iki, mulih turu engko nek bar dhuwur mara niku. Niku mboten angsal nggih. Jadi jenengan tetap harus datang bantu nggih. Nah. Ada yang mau ngejak rame? Silakan, monggo. Enggak apa-apa, daripada saya menyampaikan ini terus nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mungkin adalah Mbah kaum. Untuk kelompok sapi itu kan sudah dapat badan gede. Yeah. Apakah yang masuk kelompok sapi itu masih berhak mendapatkan usaha-usaha itu? Yeah. Dah? Iya, sudah. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti itu babnya pembagian kurban. Nah, ini tadi yang dibagi mentah apa enggak? Nah, ini bagiannya. Ada 3 dalil. Dalil yang pertama tadi sudah jenengan dengar, dibagikan hidup boleh. Berarti kan nek bagian hidup itu berarti kan dikeke kabeh. Gitu. Paham betul? Kan kambing ini punya Nabi, dikeke kabeh. Berarti Nabi kan enggak minta. Oke? Paham ya? Jadi sohibul kurban enggak minta juga boleh. 1.
Kemudian yang kedua, nanti dalam riwayat yang lain di Bulughul Maram itu Nabi mengatakan belahan, terus panganan, simpenan, Ini berarti kembali kepada sahibul kurban. Nah, panganan, simpenan, ya. Kan yang makan ya berarti sahibul kurban. Kemudian yang kedua, sedekahkan. Berarti ini bisa setengah-setengah. Artinya nek misal temiki saking kayak daging, setengah di sahibul kurban, setengah didongke, boleh. Nanti dalam hadis dan ayat disebutkan bahwasanya makanlah, sedekahkanlah, dan hadiahkanlah. Berarti ini didong telu. Nah, saya benar sih semua benar. Dikasihkan semua boleh, dibagi 2 boleh, dibagi 3 boleh. Dan ini fleksibilitas ini dalam rangka untuk melihat kebutuhan. Artinya kalau misal di sini yang korban sedikit tapi jamaahnya banyak, ya otomatis pakai sepertiga itu lebih afdol. Tapi enggak harus sepertiga. Artinya kalau disepakati yang korban kambing dapat sampil misal gitu biasanya itu tambah setengah hati misal gitu, maka ya udah itu bagiannya. Nah pertanyaannya yang pertama, boleh nggak dia minta tambah? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena tadi loh fleksibel. Untuk setengah wae untuk, sepertiga wae untuk. Sehingga kalau dia minta tambah, Pak ngapunten, kula ngersake bandule niku. Nah, dikira-kira apa? Wong juga cuman dia minta bandul kan. Kadang ada takmir iku yo terlalu keras. Yo ora bagianku yo mung kuwi. Akhirnya mutung Pak, bar niku sampai sak jenge urip. Kula ningali dhewe, wegah korban ning masjid mriki. Kula ningali dhewe wong ngerti dhewe. Makanya jangan sampai tadi saya bilang ini dalam rangka lirafil khilaf agar persaudaraan itu makin baik. Makanya ketika itu kambing utuh kok dia cuma dapat kaki terus ditambah hati terus dia minta bandul 1. Mang paringi Pak. Ampun raito. Wah. Nggih. 1 itu. Kemudian yang kedua, ketika dia korban kambing atau sebaliknya korban sapi, boleh nggak dia menerima daging yang lain, daging kambing atau daging sapi? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena tadi sahibul kurban, sebagai sahibul kurban dia dapat dagingnya, tapi sebagai kaum muslimin dia punya slot dari sisi hadiah atau sedekah. Karena sahibul kurban berarti wong sugih berarti slotnya adalah hadiah. Tapi ini bukan sahibul kurban, berarti dia dapat slot dari sisi sedekah. Sehingga bapak-bapak yang jadi panitia, niku rumusnya begitu jenengan nyembelih niko, haknya sahibul kurban dikeluarkan dulu sesuai kesepakatan. Seret. Bariku apa yang mau jenengan bagikan, jadi nek kurban niku pembagian itu lebih fleksibel daripada zakat fitrah. Nek zakat fitrah itu mustahiknya cuma fakir miskin. Jadi ketika jenengan sudah mengumpulkan beras di masjid, terus dikresekin neh cilik-cilik didongke neh tiap pintu, itu salah. Saya katakan itu salah nih zakat fitrah karena itu cuma buat fakir miskin. Kecuali pintunya tadi pintu fakir miskin. Tapi nek kurban itu ada pembagian untuk yang dihadiahkan dan disedekahkan. Maka setelah jenengan singkirkan untuk sahibul kurban, maka jenengan bisa singkirkan untuk yang dibagikan rokok. Nah, kalau ini misal jenengan biasa nyiapin pinten kantong, Mas. 700. Misal kantongnya 1 kilo misal ngoten nggih. Berarti 700 kilo, siapke 700 kilo, tinggal 700 kilo ini terdiri dari apa? Misal 8 on daging sapi, kemudian 2 onnya daging kambing, niku disiapkan. Berarti 700 kilo yang 200 kilo daging kambing, yang 500 kilo daging sapi, ini disingkirkan dulu. Nah sisone, karena ada yang sahibul kurban udah, buat 700 itu udah, sisonya ini bisa dihadiahkan, bisa disedekahkan. Untuk siapa? 1, barangkali sahibul kurban jaluk buat saudaranya bisa. Atau mungkin ada yayasan yang datang minta buat pesantrennya bisa. Atau mungkin barangkali dan mereka dengan memetakan masjid yang paling akeh kewane kene, sing kono wedhuse mung siji wis ngono gering. Nah, jenengan kirim mriko nggih boleh. Ngoten nggih. Atau jenengan mau kirim ke rada adoh nonton Putih Gunung Kidul nggih hansal. Slot yang ini tadi nggak ganggu 700, nggak ganggu haknya sahibul kurban. Nah kok kemudian sahibul kurban berarti kan ditambah lagi tuh boleh. Gitu. Makanya dalam hal itu boleh. Jadi kurban itu fleksibel sekali. Malah kadang itu kita terbalik zakat fitrah yang kaku hukumnya, ragak keras. Harus fakir miskin itu kadang ini kita bareng ketoknya zakat fitrah didodoki. Mungkin nggih jenengan angsal zakat fitrah lho. Padahal jenengan wong sugih, harusnya jenengan tolak, jangan gitu. Artinya zakat fitrah itu cuma buat fakir dan miskin.
Itu yang saya pahami. Walaupun nanti ada ulama yang itu untuk 8 golongan, dia tetap utamanya fakir miskin. Kenapa? Karena tujuannya agar pas hari raya dia menerima itu, dia makan. Jadi jangan sampai kekurangan makan pas hari raya itu. Maten. Ada lagi yang lain? Monggo pripun? Pripun? Nggih. Sik. Rada para-para cetha. Takmir masjid boleh dhewe. Nggih. Nggih. Oh, maksudnya hukum boleh dhewe di rumah gimana gitu? Ya, jadi pertanyaan ibu ditanyakan bagaimana kalau ada takmir yang menyembelih sendiri di rumah sedangkan dia ngajak nyembelih di masjid gitu kan? Ya pertama itu tentu gak sinkron antara ucapan sama praktek. Satu, Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah membenci orang yang berbicara tapi gak ngelakoni gitu kan. Satu itu. Dan yang kedua, kurbannya gimana? Kurbannya yang di rumah ya tetap sah karena gak ada kaitannya dengan ini kan. Gak ada kaitannya dengan perbuatan dia tidak kurban di masjid. Jadi kurban di rumah itu nggak apa-apa. Makanya tadi dibagikan satu-satu itu kan disuruh beli di rumahnya masing-masing gitu, nggak apa-apa. Atau dibeli di tempat sholat tadi itu juga enggak. Tempat sholat itu maksudnya lapangan, nah itu nggak apa-apa. Makanya kurban itu dikumpulkan boleh di rumah sendiri juga nggak apa-apa. Cuman kurban itu amal jama'i. Jadi amal dimana kita itu bisa saling berbagi dan pembagian yang terbaik niku adalah ketika itu dikumpulkan dulu terus dibagikan. Artinya kalau jenengan beli dhewe ngurusi dhewe, terus jenengan dongke kiwa tengen tok. Nanti kiwa tengen ya itu juga dari mana-mana. Makanya nanti akan ada orang yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit gitu loh. Makanya kalau dikumpulkan bareng-bareng itu lebih baik saya rasa. Ngoten nggih. Jadi kurbannya di masjid enggak apa-apa, kurbannya di rumah ya enggak apa-apa, cuman yang utama tetap di masjid ya saya. Monggo pripun? Oke, dagingnya disisihkan untuk acara 10 Muharram. Berarti kan dirodok suwe nih, toh. Nah, boleh apa enggak? Jawabannya boleh kalau dagingnya sendiri. Jadi daging yang ada di masjid tadi harus dibagikan. Jadi kalau sudah dibagikan, maka ya yang memiliki daging itu mau disimpan boleh, mau dijual boleh. Nah niki solusi nih. Niku acara niku misal panitia ketuane Pak Takmir misal gitu. Terus jenengan butuhke daging misal 50 kilo. Nah, maka daging yang tadi buat sohibul kurban sudah dibagikan, buat warga 700 kantong sudah disisihkan, turahane niki dijikuk 50 kilo dikekke Pak Takmir. Pak Takmir nggih jenengan. Nah, jadi dia sudah menerima itu di acara di wau. Ngoten nggih. Nah, tinggal Pak Takmirnya punya freezer apa enggak kan gitu. Tapi nek belum dibagikan terus langsung iki gua acara somben ini yang saya tahu enggak boleh atau enggak afdol lah kalau kayak gitu. Tetap harus diterima orang dulu. Pripun? Nggih. Sudah termasuk. Jadi kalau seorang suami masih hidup, istrinya meninggal, dia berkorban untuk dirinya dan keluarganya, maka tercakup yang hidup. Tapi sebaliknya kalau seorang istri suaminya meninggal, dia korban untuk dirinya dan keluarganya, itu suaminya yang meninggal juga dapat dengan catatan dia belum nikah lagi. Tapi nih udah nikah lagi, keluarganya udah ganti berarti. Nonton tahu? Nonton boleh? Oh, monggo. Baik, matur nuwun. Jadi yang dimaksud kepala keluarga dan anggota keluarganya itu yang masih dalam satu atap. Walaupun sudah nikah dalam satu atap.
Tapi kalau yang sudah nikah ini longgar, kerja korban piyambak boten apa-apa. Ngoten. Jadi tadi adalah skala minimal. Minimal itu 1 untuk sekeluarga. Tapi kalau kemudian putra jenengan yang mungkin serumah juga adalah sudah nikah juga, terus longgar, maka tidak apa-apa, kurban lebih baik. Makanya saya secara pribadi, anak lo sing cilik-cilik niku nek longgar, lo korban niku nggih anak 6 kalih saya dan istri 2. Maksudnya saya terus istri itu jadi 2 gitu, jadi 8 gitu. Jadi istrinya 1 gitu, 8 nanti. Nek longgar gitu kan. Nanti nek tahun ini saya udah daftar 4. Jadi saya, istri sama anak 2, anak yang 4 belum. Nek longgar. Tapi nek nggak longgar, ya minimal 1 tadi Pak. Nah artinya nek misal tadi saya bayangkan nek pihak sudah nikah itu biasanya rezekinya pun enten gitu dan bisa mengalokasikan gitu kan. Nah itu berarti kan saya membayangkan mudah-mudahan longgar. Tinggal langsung saya nggih panjenengan dan yang di dalam rumah. Nah kok putra jenengan enten sing longgar nggih. Napa langsung saya nek korban mugi gitu. Kadang yang serumah bisa katut sama keluarga. Yeah. Tapi yang tidak serumah tidak katut, otomatis tidak katut. Wonten malih. Cukup, saya lanjutkan kalau cukup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri kambing yang disukai Nabi, hadis nomor 1284. Niki kambing ya, tapi juga nanti bisa diterapkan ke sapi. Bahasanya dari Anas bin Malik qala dia berkata, Tuhan Nabi SAW berkurban bikap saini. Oh, Nabi nyembelih kurbannya 2. Nah, berarti minimal 1, 2 boleh. Nah, termasuk nanti dalam bab unta, Nabi itu pernah mendapatkan ghanimah unta 100 disuruh nangani Ali bin Abi Thalib kurban ke kabeh. Nah, maka jenengan pokoknya nek longgar ampun mau setunggal. Wah, mulai jenengan sudah merasakan rezeki lancar selama setahun yang lalu. Putra-putra sehat, garwa sehat, anak sekolah yo lancar, ndang lulus baru ndang sudah ketemu gawean, terus bariku ketemu jodoh, terus rasuke duwe putu, alah mesti niku jenengan nek randang bersyukur sing akeh niku terus ajeng pripun meneh. Nggih. Maka di sini Nabi berkorban 2. Nah, kemudian amlaihaini badannya putih, bersih gitu. Nah, cuman nanti dalam riwayat yang lain kakinya hitam, perutnya bawah hitam, matanya hitam gitu. Ini juga menjadi dalil. Mungkin nek sing teko hitam nggih mang tampi. Ora terus Nabi sunahe putih sing coklat rasa ditampa, mboten nggih. Mboten, jangan kaku pokoke dadi orang Islam itu nek dikasih tahu madu niku menyehatkan, niku mangan madune ampun tawone gitu. Nah, kadang wong Islam ngoten lho diajari Islam rahmatan lil alamin ngono ya terus sing ditilirik iku sing galak-galak tok. Mboten ampun nggih. Jadi pahamilah Islam itu dengan indah sehingga kita itu kalau mengejawantakan Islam dalam kehidupan tuh orang tuh kalau amor itu seneng gitu. Makanya wong itu nek ndelok kula sing dhewe wedi, tapi begitu ngobrol seneng gitu loh, Pak. Nek ra seneng jenengan nek layu ratakan ngene to. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amlah ini. Kemudian akrona ini bertanduk. Artinya jenengan mau beli sapi atau kambing, sunahnya yang bertanduk. Tapi kok misal boten bertanduk, nggih enggak apa-apa. Jenengan sebagai panitia nggak terus pikir nek semune, kok boleh kudune nganggo sumu ampun gitu kan. Mulai sampai bahasa ora sah ngono iki wah. Kula paling anyel nek dikrungu ngoten niku. Ora sah ngono iki. Ya Allah. Kemudian zabahahuma biyadi. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini menjadi sunnah. Nek mampu seorang sahibul kurban niku beleh dhewe. Aku mampu beleh dhewe ning bedake ra iso nek dhewe. Ya mboten apa-apa beleh dhewe. Nek mampu. Tapi nek enggak mau atau enggak mampu ya enggak apa-apa. Mungkin tentang lho kaku, mungkin nek dibeleh dhewe rasa dikek kene. Wah wis. Nah, repot iku. Wasamma wa kabbahu. Nah, kalau tadi bismillah tok, kemudian di sini wasamma wa kabbahu. Beliau mengucap bismillah dan bertakbir. Bismillah dan bertakbir niki nggih mboten sak kaku-kaku. Bismillahi Allahu Akbar angsal. Bismillahi wallahu akbar boleh. Terus salah kuwi ora nganggo wawu kan. Wa wadu rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya di daerah sini pada kambingnya, berarti kambing ini
tidurkan, dilumpuhkan. Ampun kayak sebagian orang Sri Lanka atau mana niku kewan itu ajeng dibeleh pas acara mereka punya kegiatan acara hari raya itu dideke ngoten terus dibacok jelem gitu. Nah, tidak boleh ngoten niku. Atau mungkin dengan duwe mesin geraji gawa seret enggak boleh ya. Jadi pakai pisau mboten geraji mesin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 1285. Ada yang mau nanya lagi ya? Tidak ada? Oke, monggo. Ada kayak perusahaan pemotongan sapi itu yang berbeda itu pakai besoknya nggak tahu apa kalau ada ya besok Iya. apa dagang ya? Ya itu harusnya. Niki nggih penggalih saya nggih. Harusnya itu si pisaunya ini enggak statis, jadi ada orangnya. Jadi misalnya lagi sapi ini toh, dibantung nih sapi ini toh, harusnya ini pas lewat itu Bismillah ser, ngoten harusnya gitu loh. Ngoten harusnya, makanya ini pula idealnya ngoten niku. Nah, tapi kok ora Bismillah ya berarti ya halal terjane gitu. Ya nek gak halal dimakan terus gimana? Lagi makanya belinya sapi lokal aja jenengan. Kadang ning nggon setik itu aku geleme sing daging impor. Sing lokal-lokal aja gitu ya. Kemudian nggih niki tentang unta yang lepas. Tapi kan bener itu tahu entene sapi yang lepas. Pas ada. Dowo niki pun niki mawon pun niki dilanjut oleh minggu depan. Mang siapkan pertanyaan karena sebenarnya kajian ini yang paling bagus itu pertanyaan agar nanti pas praktek itu tidak salah-salah. Termasuk niki lho, sing sering salah ibu-ibu niku ngapunten nggih. Niki nasihat lho, niki artinya jangan dijadikan sesuatu sing marai anyel karo aku. Saya menasihati. Jadi ibu-ibu niku nek rewan, niku pahalanya sejumlah kambing dan sapi yang dipotong. Neng pahala itu menjadi batal ketika nopo, ketika jenengan orang mau sangu lating ning nggowo kresek barang. Lho kan, iki berarti enek iki wonge. Ning ra teko wonge. Atau sing bengok iki mau sing gowo. Enggak boleh nggih. Maka daging yang kita bawa pulang itu harus yang memang diberikan sebagai sohibul kurban atau diberikan sebagai hadiah di pintu-pintu kita atau memang jenengan minta. Jadi tidak boleh ngreseki dhewe go mulih dhewe. Maka tadi dibilang sapi ini 6 wedhuse 12 itu insya Allah jadi pahala jenengan semua. Tapi begitu jenengan sanggup kresek, bayaran jenengan nggih namung ning jerone kresek kuwi, apa meneh kreseke suwek. Walah tekan omah malah entek wis. Makane ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah nggih, jenengan nek tetep nekat nggo kresek niku mengke mang dudohke takmire. Pak takmir kula ngreseki sakmene, kok boleh entuk ora? Mungkin nek entuk mudah-mudahan itu halal. Tapi nek mboten ngomong aku yakin niku haram senajan daging sapi disembelih nganggo bismillah ya Allahu akbar. Oh, niku saran buat ibu-ibu yang saya cintai insyaallah. Dewan? Oh, bapak-bapak juga. Oh, nek bapak-bapak ora nggo kresek, nyangking sirah, nyangking gas pedus. Niku riyen nggih, mungkin disambung minggu depan. Saya berharap ada pertanyaan sehingga nanti diskusinya lebih hidup, lebih sesuai dengan keadaan sini karena setiap masjid itu problematikanya beda-beda. Delalah soal kresek podo ning ngendi. Nah, mekaten mugi-mugi bermanfaat.